Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mana kabarnya Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya ceria Bapak hari ini. Alhamdulillah, berarti saya tidak salah ketemu Bapak hari ini. Ya mohon maaf ini Pak, sebelumnya saya sudah mengganggu waktunya Bapak. Ya, Iya, ada hal-hal yang perlu dibicarakan. iya, saya sangat ada ini Pak, dan saya sangat berterima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak, karena di sini Pak saya ada amanah ini Pak ya, tugas di mana saya mengikuti guru penggerak di dalam pendidikan ini. Ada tugas yang harus saya selesaikan, yaitu kebetulan saya sudah sampai di modul 3 Pak ya. Modul 3 ini di sini cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dimana kan Bapak di sini sebagai pemimpin, jadi mau izin saya ini Pak untuk mengambil waktunya Bapak. Iya. Di sini Pak yang ingin saya tanyakan sedikit Pak, ya ini selama Bapak menjadi seorang pemimpin di sini, dalam tentunya ada kasus-kasus Pak ya yang alami. Yang pertama, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus di situ yang masuk dalam dilema ITK atau bujukan moral? Ya, kalau berbicara kasus di sekolah dimanapun, apalagi organisasi yang namanya sekolah pasti ada. Iya. Karena sekolah itu ada kumpulan siswa, murid, dan ada guru serta orang tua siswa dan juga komite. Iya. Ya, kalau Ibu tanya tentang bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Iya. kalau berbicara bujukan moral ini saya berpikir tidak terlalu sulit, sebab langsung ditahu mana benar dan salahnya. Yang masalah sekarang ketika kita berbicara dilema etika, berarti ada dua masalah yang sama-sama benarnya, yang harus kita cari dulu di mana akar permasalahannya. Maka untuk mengidentifikasi itu kita lihat dulu apakah ini sama-sama benarnya. Kalau sama-sama benar masalah itu, berarti dia berada pada dilema etika yang kita harus selesaikan dengan menggunakan paradigma tertentu. Dan jika dia bujukan moral, kita berarti hanya bisa mengklasifikasikan atau mengidentifikasi mana yang benar dan mana yang salah. Iya, makasih Pak. Ya Pak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau pengambilan keputusan yang ada, kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana biasanya di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seorang pemimpin ini memang agak berat dan harus serba hati-hati dalam mengambil keputusan jika itu terjadi dilema. Kenapa terjadi dilema? Yang saya sampaikan tadi, bahwa ada dua masalah yang sama-sama punya nilai kebenaran. Ya, jadi benar-benar berdua yang harus diputuskan. Sehingga dalam pengambilan keputusan kita harus menganalisis dulu di mana latar belakang persoalan ini. Karena kalau kita menganalisis latar belakangnya, setelah kita analisis latar belakangnya, maka kita bisa cari atau analisis penyelesaiannya. Jadi kedua-duanya tidak dirugikan, tapi kita berusaha untuk mana yang terbaik di antara keduanya. Iya Pak, terima kasih. Ya, dalam pengambilan keputusan tersebut Pak ya, tentu di sini ada apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya pertama-tama harus dianalisis, identifikasi masalah itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita analisis, agar keputusan-keputusan kita lebih kuat, kita harus juga memperhatikan kolaborasi di dalam, sehingga kita butuh pendapat-pendapat teman yang punya kompetensi pada masalah itu. Sebab perlu diingat, setiap orang berbeda kompetensinya dan setiap orang punya kelebihan, sehingga kita bisa menganalisis siapa teman yang kira-kira punya kompetensi yang seperti dari langkah-langkah seperti itu. Jika misalnya di kalangan di dalam sekolah kita sudah juga sebenarnya, karena langkah-langkah saya selanjutnya saya selalu meminta pendapat kepada atasan saya. Dalam hal ini saya punya pengawas, kemudian punya koordinator wilayah, bahkan saya kalau perlu saya meminta pendapat dari kepala bidang di dinas pendidikan, seperti itu. Iya, itu menjalankan
saja selama ini yang dianggap maksudnya di sini ada lebih efektif Pak ya, lebih efektif dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus yang dilema etika yang Ya. menganggap dilema etika. Ya, efektifnya begini, sangat efektif kalau keputusan itu kita ambil tepat dengan cara Ya. memperhatikan latar belakang masalah, kemudian menganalisis masalah karena dua-duanya benar, lalu tidak lupa kita mintakan juga pendapat teman yang kira-kira punya kompetensi pada permasalahan itu. Setelah itu lalu kita pertimbangkan apakah keputusan ini tidak merugikan semua pihak. Jika memang sudah kita pikirkan seperti itu, maka bisa kita keluarkan keputusan yang insya Allah akan efektif karena semua menyetujui dan mendapat dukungan. Iya. Iya. Tentunya dari beberapa kasus ya yang ditangani sini, selama ini yang merupakan tentu ada tantangan Pak ya, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak. Tantangan yang namanya dilema itu tantangan yang luar biasa karena sama-sama punya nilai benar. Jadi dua permasalahan yang sama-sama benar. Maka tantangannya kita berhadapan dengan dunia aturan. Kita berbuat adil. Aturannya kita harus adil. Tapi ketika kita adil, biasanya kepentingan emosional itu terabaikan. Saya kasih contoh. Kita memberi satu keputusan yang menyangkut menurut kita dan semua orang adil, tapi kadang-kadang tertantang dengan rasa kasihan. Jadi kita memberikan keputusan, tapi ada yang harus kita kasihani terhadap objek keputusan itu sendiri. Maka disinilah tantangan yang luar biasa, jalan mana yang kita tempuh. Nah, kalau sudah terdapat seperti itu, maka saya dalam mengambil keputusan akan memperhatikan tetap berusaha adil dengan tetap juga mengurangi beban kepada objek sehingga rasa adil ada dan rasa kasihan sebagai manusia tetap juga harus ada. Itu barangkali yang tantangan yang luar biasa. Iya, cukup berat Pak ya tantangannya. Iya, berat. Iya, dalam pengambilan keputusan itu Pak ya. Iya. Di sini Pak untuk pengambilan keputusan tadi yang sangat berat itu apakah memiliki tatkala atau jadwal Pak ya? Di sini kan biasa ada jadwal Ya. tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau penyelesaian kasus-kasus yang Ibu maksud itu, Iya. apalagi dilema itu, Iya. itu penyelesaiannya tergantung dari situasi atau masalahnya. Ada kasus yang harus diselesaikan pada saat itu juga, Iya. ada kasus yang butuh 1-2 hari harus diselesaikan. Yang jelas ketika ada kasus kita harus punya target bahwa kasus ini harus selesai hari ini atau kasus ini harus selesai besok karena saya harus minta pertimbangan teman dan kasus ini memerlukan waktu 3 hari. Jadi dalam penjadwalan yang dimaksud itu disitulah target kita, jangan sampai satu kasus berlarut-larut dan tertindih dengan kasus lain sehingga susah untuk diputuskan. Makanya saya bilang tadi, sampaikan sama Ibu bahwa kasus itu diselesaikan berdasarkan apa isi kasus. Kalau bisa diselesaikan saat itu, kita selesaikan saat itu. Kalau memang tidak bisa terselesaikan, kita harus punya target kapan harus selesai dan harus selesai. Iya Pak, terima kasih Pak. Berarti itulah sebagai seorang pemimpin Pak ya. Kalau memang bisa diselesaikan demi kebaikan ya harus bisa diselesaikan Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Saya ini Pak di sini faktor-faktor Pak ya, apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Yang pertama tantangannya besar ya, jadi Iya. jelas kalau yang mempermudah ya pastilah ada. Ya, Di antara yang mempermudah itu ya bagian dari kolaborasi yang saya harus utamakan di sekolah ini. Jadi ketika ada kasus-kasus dilema seperti itu, maka kolaborasi di antara sesama teman yang ada saya tetap jalankan. Tetap, jadi karena saya sampaikan tadi, setiap personil yang ada di sini
harus diakui semua punya kelebihan. Ya, misalnya saya katakan si A punya kelebihan, si B juga punya kelebihan. Ketika faktor-faktor itulah yang mempermudahkan saya. Jadi jika saya mendapat kesulitan, saya mencoba untuk merangkul untuk semuanya, bagaimana pendapat tentang kasus itu, kemudian otomatis ketika saya mengambil keputusan seperti itu akan didukung oleh yang lainnya, karena itu adalah hasil keputusan keputusan bersama, sehingga tidak ada kendala. Itulah barangkali yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Berarti betul Pak, pakai nilai kolaborasi Pak ya. Iya, jelas Pak, itu yang paling utama Pak ya, kolaborasi ya. Di sini Pak masih ada pertanyaan saya yang terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat diambil, dipetik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang bisa dipetik, yang pertama, dalam pengambilan keputusan kita harus serba hati-hati, sebab manakala kita salah mengambil keputusan, maka itu menjadi presiden buruk buat seorang pimpinan untuk pengambilan keputusan berikutnya. Maka yang harus kita perhatikan dalam pengambilan keputusan, yang pertama kita harus menganalisis masalah. Kita harus menganalisis kasus. Ketika kita sudah menganalisis kasus, kita harus mengevaluasi dan sekaligus mencari solusi yang tepat untuk keputusan itu, sehingga nantinya kita tidak berbenturan dengan hukum, tidak berbenturan dengan norma. Di satu sisi, di lain sisi juga kita masih bisa kerjasama, dan rasa emosional, terutama perasaan kepada sesama dan objek permasalahan itu, kasus itu bisa tetap terjaga. Itu barangkali yang perlu diperhatikan. Jadi kita tidak boleh keluar dari rule atau aturan yang ada, tapi di satu sisi juga kita harus berusaha bagaimana semua pihak yang ada di sekolah itu menerima keputusan. Ya, itu barangkali. Iya, luar biasa Pak ya. Terima kasih sekali Pak atas jelasannya Bapak. Semoga kedepannya bisa memberikan contoh buat saya menjadi lebih baik lagi. Bagaimana saya jadi seorang pemimpin kedepannya, menjadi guru yang baik. Iya, terima kasih banyak Pak. Insyaallah. Terima kasih saya. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwarsini SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Sekarang, saya berada di SD Negeri Lantapan, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, di mana saya akan menemui kepala sekolah, yaitu Bapak Lamala SPD SD. Saya ingin mengetahui bagaimana cara beliau mengambil keputusan apabila dihadapkan pada suatu kasus. Mari kita simak perbincangannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Ya, sehat selalu ya. Sekalipun puasa tetap semangat. Tetap semangat saya meskipun puasa. Iya. Mohon maaf ini Pak, sebelumnya sudah mengganggu waktunya Bapak. Tidak apa-apa. Iya, terima kasih Pak ya Iya. untuk kesempatannya. Ya ini Pak, sesuai janji kemarin Pak ya. Iya. Saya ingin bertemu Bapak. Adapun tujuan saya untuk bertemu Bapak di sini, saya ada amanah tugas dari pendidikan guru penggerak Guru penggerak, ya. Iya, selama saya mengikuti program pendidikan guru penggerak untuk melaksanakan wawancara terhadap pemimpin di sekolah. Tahu kan Bapak di sini adalah Iya. sebagai kepala sekolah. Iya. Ya sebelumnya Pak mohon izin ya. Di sini Pak adapun yang saya akan tanya ke Bapak di sini ada berkaitan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Iya. sebagai seorang pemimpin. Ya, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ya, pertama kan biasa kan ada kasus-kasus Pak ya Iya. di sekolah. Iya, Pasti betul. tentunya ada bagaimana sebagai seorang pemimpin dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak. Ya. Iya. Ya. Itu ada Pak ya Iya. kasusnya. Itu tidak bisa dipungkiri. Setiap Iya. sekolah Iya. itu pasti ada kasus-kasus, cuma ada yang kasusnya ringan, biasa saja, ada yang katakanlah kelas menengah ya, ada yang kelas tinggi, ada yang berat. Tapi alhamdulillah selama saya di sini dari 2016 sampai sekarang
kasusnya di sini tidak ada sih kasus yang berarti ya. Dia kasusnya biasa-biasa saja dan bisa diatasi secara baik. Iya, Pak. Iya. Ya pasti ada lah itu. Ada Pak ya. Iya, ada, Iya. ya. Jadi Pak, mengenai kasus-kasus yang ada nih Pak ya. Iya. Ya selama ini bagaimana Bapak tentunya sebagai seorang pemimpin ya Iya. Pak ya, dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Iya. Tentu kalau mengidentifikasi masalah-masalah yang pertama ya tentu kalau kepala sekolah yang tanggap ya tentu dari pertama mengamati ya, Iya, mengamati dengan baik, kemudian mencari informasi dari berbagai pihak yang bisa membantu mengidentifikasi masalah itu. Karena nanti setelah kita identifikasi masalahnya berarti kita bisa mengambil kebijakan bagaimana menyelesaikan dengan tepat. Ya, itu. Ya, mengambil pertama mengamati, kemudian mencari informasi dari teman-teman yang ada di lingkungan di mana masalah itu terjadi. Ya. Berarti di sini dalam mengidentifikasi bagaimana Bapak mengamati Pak Ya, ya, mengamati, kemudian mencari informasi. ya, mengamati dilema etika. Iya, betul. Apa dilema etika atau yang moral ini? Iya, atau yang bujukan moral. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin nih Pak ya, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau kasus ini pertanyaan kedua ini Iya. rata-rata ini selalu terjadi ya, Betul, iya, selalu Pak, terjadi, baik terutama biasanya di dalam rapat penganggaran dana BOS ya. Oh, iya, Pak. Biasanya teman yang satu menginginkan dianggarkan kegiatan ini, kemudian teman yang satu inginnya kegiatan ini, ya itu sama-sama berkepentingan, Iya, ya iya. sama-sama diperlukan. Tetapi sebagai pimpinan yang tentu kita harus bijaksana. Iya. Bagaimana melihat dua usulan yang sama-sama diperlukan, tapi tentu kita melihatnya adalah skala prioritas, tingkat kebermanfaatannya, tingkat kebutuhannya seperti apa, yang mana lebih dominan dibutuhkan. Ya, skala prioritasnya kita lihat. Nah, baru tentunya kita jelaskan kepada teman-teman kalau yang ini tingkat kebermanfaatannya ini, yang satu ini yang seperti ini. Kemudian kita arahkan teman-teman guru bagaimana mencermati kasus itu, mana yang lebih dominan, maka itulah yang kita ambil yang menjadi putuskan. Tapi harus setelah disepakati bersama. Ya, berarti dalam menjalankan pengambilan keputusan Iya. Bapak mencari skala prioritas yang Skala mana prioritas. dilihat dari usulannya Pak tadi ya. Kemudian di sisi lain misalnya ada kan biasa ini tadi di masalah penganggaran dana BOS ya. Iya. Kemudian di sisi lain misalnya begini, ada aturan kita sudah laksanakan di sekolah, Iya. ada aturan dilaksanakan di sekolah, tapi si siswa ini karena kondisi latar belakang keluarga, Iya. kondisi ekonomi Iya. tidak bisa terpenuhi dengan aturan itu, maka tidak mungkin secara mentah-mentah kan dia tidak bisa mengikuti tertib yang satu poin itu, maka dia langsung harus dikeluarkan misalnya tata tertib pakaian seragam, gitu. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kan ada pakaiannya sudah diatur di sekolah. Tapi ada siswa yang memang betul-betul tidak bisa terpenuhi itu. Maka kita tidak bisa secara mentah-mentah mengambil keputusan, jangan ke sekolah, jangan keluarkan dari sekolah itu ya. Itu harus kita musyawarahkan dan kita fokus pada solusinya. Itu ya. Fokus pada Ya, solusi, ya, jangan ya. Langsung mengambil keputusan tanpa dipikir Ya, atau usulan ya, Pak ya, harus musyawarah. Iya. Yang jelas itu musyawarah yang lebih Iya, diutamakannya. Terima kasih Pak. Selanjutnya nih Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Itu Langkah-langkah. ya pasti kita langkahnya adalah musyawarah. Ya, musyawarah. Sehebat apa kepala sekolah, sehebat apa itu pimpinan, dia tidak boleh mengambil langkah sendiri, mengambil keputusan sendiri. Jadi setiap mau mengambil keputusan sekecil apapun,
kalau kepentingan bersama, kepentingan sekolah harus dengan melalui musyawarah mufakat. Dan Pak ya, berarti Bapak selama ini dalam mengambil langkah yaitu melalui musyawarah Musyawarah, ya. mencapai mufakat sama Betul, guru ya, yang betul. lain. Tentunya Pak, hal-hal apa yang saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada dia. Itu tadi saya rasa hampir sama ini pertanyaan Iya, iya. yang sebelumnya ya. Iya, iya. Yang lebih efektif itu adalah mengambil keputusan tentang kasus-kasus dilema etika ini. Yang berarti ini yang sama-sama ya, Iya, sama-sama benar, cuma perlu ada yang harus diutamakan ya, mana yang dipilih. Tentu kembali kita rembuk dengan musyawarah, masih kembali ke situ prioritas ya, prioritas. Dampaknya yang lebih dominan. Dampak dominannya yang lebih mana yang kita pilih. Ya tentu tidak lepas lagi dari kata mufakat dengan teman-teman personil yang ada di sekolah. Iya, berkaitan dengan musyawarah tentu Ya, ya, musyawarah Pak ya. ya. Iya. Tidak lepas dari itu. Iya, berarti dampak yang lebih dominan lagi. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata atau jadwal nih Pak dari Tata kelola ya? kasus Ya, tata Jadwal. kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah penyelesaiannya itu secara langsung di tempat atau memiliki jadwal penyelesaian tersendiri? Kalau selama ini sih ya saya melaksanakan, saya tidak punya tata kelola atau jadwal tersendiri untuk menyelesaikan masalah. Saya sih di sini tidak pernah masalahnya berlarut ya, karena kita harus begitu tanggap melihat masalah dan bagaimana cepat mengatasinya, mencari solusi supaya cepat selesai. Karena biasanya kalau kasusnya bermalam, biasa informasinya bercabang-cabang, sehingga menjadi komplit dan lebih sulit untuk dicari solusinya. Nah, karena di sini kemarin ada terjadi teman kita, ibu-ibu biasa dalam sekolah itu biasa ada miscommunication, sehingga menimbulkan gesekan. Kemarin itu ada teman kita di sini 2 orang yang berselisih paham, dan hari itu langsung saya panggil secara bergantian dulu. Yang satunya saya panggil, kemudian cari informasi, saya kaji masalah seperti apa. Di situ yang saya panggil yang lain lagi, yang satu lagi. Jadi dua-dua saya sudah dapatkan informasinya seperti apa, dan saya bisa mengambil kesimpulan, dan saya sudah bisa oh ternyata kasusnya seperti ini. Setelah satu-satu saya panggil mereka, saya pertemukan hari itu juga, dan saya berikan wejangan. Ternyata ini tidak ada sih yang perlu disalahkan, yang mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini hanya terjadi kesalahpahaman, dan itu sudah menyadari hal-hal mana yang pada diri kita yang perlu dikoreksi, yang mana perlu diperbaiki, dan itu waktu itu langsung damai hari itu juga. Luar biasa ya Pak. Ya berarti di sini Bapak tidak punya jadwal, tetapi langsung penyelesaian Pak ya, supaya tidak berlarut-larut lagi, tidak ada, supaya selesai urusan, kemudian dengan berikan ujangan-ujangan. Selanjutnya Pak ya, adakah seseorang Pak dari kasus tadi ya yang Bapak tangani, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus? Yang jelas ada. Termasuk pengawas, Ibu Korwil, ketua komite, ya toh. Tetapi itu saya lihat dulu tingkat kerumitan masalahnya. Ya, kalau memang saya tidak bisa selesaikan intern, ya tentu saya libatkan pengawas. Kalau berkaitan dengan wali murid, misalnya wali murid dengan siswa, tentu saya libatkan dengan ketua komite. Karena semua tokoh ini yang punya kewenangan, ya, dan berhak dan punya kewajiban malah untuk membantu penyelesaian masalah di sekolah jika diperlukan. Dan alhamdulillah di sini selama ini dari 2016 tidak ada sih persoalan-persoalan yang terlalu berat menurut saya. Cuma pernah ada satu kali dari 2016 sampai sekarang pernah satu kali saya libatkan ibu pengawas
untuk menyelesaikan masalah. Itu di mana ada guru satu memberikan hukuman ke siswa, kemudian siswanya itu sudah tidak mau sekolah, akhirnya orang tuanya tidak juga keberatan, cuma dia sedikit ada komplain sedikit ke sekolah, hingga waktu itu saya merasa perlu melibatkan pengawas. Hari itu langsung saya hubungi pengawas, kemudian besoknya berdatang. Jadi saya libatkan pengawas saat itu. Alhamdulillah dengan pengawas, saya dengan ibu guru yang bersangkutan dengan wali murid 4 orang kita berembuk musyawarah di sini. Kita fokus pada solusinya dan alhamdulillah kita selesaikan dan aman-aman sampai sekarang. Iya. Jadi itu Pak ya, tentunya Bapak di sini untuk menangani kasus tidak sendiri, Ya. kerjasama Pak ya dengan pihak-pihak tertentu dan dilihat dari jenis kasusnya, Ya, gitu, dan Pak ya. tingkat kerumitannya. Tingkat kerumitannya berarti melibatkan apakah orang Iya. tua Iya. atau mungkin komite Iya, sekolah, komite. ya, seperti itu Pak ya. Pengawas, korwil, iya. ya. Dilihat dari- Teman-teman guru juga sering kita saya libatkan semua teman-teman guru kalau memang ada hal-hal yang perlu dibicarakan bersama untuk menyelesaikan masalah. Iya, Ya. mencari solusi. Iya, mencari solusinya. Ya, pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi mengenai pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dari Satu pengalaman yang saya harus masalah, seberat apapun itu masalah, serumit apa itu masalah, kita tidak boleh hadapi dengan jiwa yang panas, harus dihadapi dengan kepala dingin. Iya, karena biasanya kalau kepala dingin, kita hadapi dengan kepala dingin, kita dengan tenang, kita enjoy saja, fokus pada solusinya, itu tidak sulit untuk mendapatkan solusi yang tepat. Ya. Tapi kalau kita hadapi dengan langsung kepala panas, ya, jiwa panas, baru kita dengar satu informasi dari pihak satu, langsung kita ambil kesimpulan kenapa begini-begini. Kita belum dapat informasi dari pihak yang lain. Jadi itu kesimpulannya adalah ketika kita mendengar informasi, ada kasus kita mendengar informasi dari satu pihak, jangan langsung ambil keputusan. Ya, harus dari pihak lain juga kita harus dengar, baru kita pertemukan. Karena biasanya kan orang begitu toh, dengar informasi sepihak langsung ambil keputusan. Oh ternyata begini, itu tidak boleh. Saya rasa itu ya, yang pelajaran penting untuk kita ambil, kita tanamkan pada saat-saat kita menyelesaikan masalah. Iya Pak, terima kasih. Iya Pak, terima kasih sekali Pak atas waktunya yang mana Bapak telah memaparkan bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dalam menghadapi dilema-dilema yang ada di sekolah yang Bapak pimpin. Allah yang positif pasti akan saya ambil untuk perbaikan saya ke depannya. Jadi motivasi buat saya. Ya mohon doanya juga saya nih Pak, semoga saya diperlancar dalam mengikuti pendidikan program. Jadi nanti ke depan tidak ada lagi calon ya, tapi sudah Insyaallah. guru penggerak, bukan lagi calon. Jadi saya doakan juga semoga sukses, berhasil, silakan kerja tugas sesuai dengan prosedur, tepat waktu, dengan penuh semangat ya, tetap semangat sampai selesai, dan insya Allah semua berkah. Iya, insya Allah. Amin Pak. Ya, Terima kasih banyak ya, Pak. Oke, sama-sama. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kasih ya. Kasih. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwarsini SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Toli-Toli. Pada hari ini saya akan wawancara kepada kepala sekolah, yaitu yang ada di SD Negeri 2 Kalangkangan, yaitu Bapak Asis SAG MPDI, yang mana beliau adalah kepala sekolah yang ada di sini. Di sini saya ingin mengetahui bagaimana cara beliau dalam mengambil suatu keputusan apabila dihadapkan pada suatu kasus. Mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum Pak. Kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Iya, alhamdulillah sehat Pak ya. Sehat. Iya, alhamdulillah. Berarti mohon maaf ini Pak, sebelumnya saya sudah mengganggu waktunya Bapak.
Ya. Tidak apa-apa. Iya, nama Pak Bu ya. Ya, di sini Pak, saya sangat berterima kasih sudah diberi kesempatan untuk ketemu dengan Bapak, di mana Bapak adalah sebagai seorang pemimpin di sini Pak ya, sebagai kepala sekolah. Di mana Pak di sini ada tugas yang harus saya selesaikan, yang mana saya harus mewawancarai beberapa kepala sekolah. Jadi sebelumnya saya mohon izin ini Pak. Kalau boleh Bapak boleh untuk memperkenalkan diri Bapak. Iya, terima kasih. Baik Bu, nama saya Aziz Alimin. Saya PDI. Kebetulan saya dipercayakan di sekolah ini sebagai kepala sekolah pembimbingan. Ini pun saya baru pas bulan April ini pas baru 1 tahun Bu saya di sini. Jadi mungkin masih banyak kekurangan saya atau pengalaman saya selama ini di sini sekolah ini belum terlalu banyak barangkali gitu ya. Artinya saya ucapkan juga itu selamat datang di sekolah kami. Barangkali apa yang bisa saya bantu kepada ibu ini, ya mudah-mudahan saya bisa memberikan bantuan. Iya, ya, Pak. Terima kasih Pak. Iya, ya Pak di sini apa? Saya akan melakukan wawancara Pak ya. Ada Bapak yang Bapak sebagai seorang pemimpin. Di sini saya dalam pendidikan guru penggerak. Di sini Pak saya sudah sampai di modul 3.1 yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ya, Pak. Ya di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan sehubungan Bapak di sini sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Ya tentunya Bapak pernah menghadapi atau mengalami kasus-kasus Pak ya tentunya yang ada di sekolah Bapak. Di sini mungkin bisa Pak ya ada beberapa pertanyaan itu. Oh, iya. Betul, Bu. Ya, Terima terima kasih. kasih Pak ya. Ya. Memang betul Bu, yang namanya persoalan atau kasus-kasus atau masalah-masalah hampir setiap saat kita Ya, alami, ada, Pak, ya. ya kita alami apalagi sekolah begini berbagai macam ya kita hadapi karakter anak-anak dan teman-teman guru punya berbagai macam karakter masing-masing, pasti tidak luput daripada masalah yang kita hadapi setiap hari di sekolah ini. Iya. Banyak sekali Bu, kasus-kasus atau permasalahan-masalahan yang senantiasa kita hadapi ya. Sebagai pemimpin ya harus betul-betul bagaimana cara bertanggung jawabannya ya, bertanggung jawab kemudian cara bijaksana bagaimana menghadapi yang namanya persoalan yang setiap saat bisa terjadi kapan saja bisa terjadi. Iya. Ya dari apa yang Bapak sampaikan tadi pernah mengalami kasus ya Pak ya, yang ada di sekolahnya Bapak ya. Selama ini bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan, kan ada dilema etika Pak ya, merupakan termasuk dilema etika atau bujukan moral. Oh iya, saya betul sekali Bu. Yang namanya dilema itu kan, Iya, ya, dilema etika itu kita ketahui bahwa sesuatu hal yang kedua-duanya benar, tapi sepertinya sulit kita untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita utamakan. Olehnya itu kita sebagai pengambil keputusan perlu banyak-banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan. Mana yang harus kita dahulukan, artinya kita pertimbangkan masalah jangka panjangnya, jangka pendeknya, apa namanya dampak yang akan timbul nanti, resiko-resiko yang akan timbul. Olehnya itu dalam pengambilan keputusan harus betul-betul bijaksana melihat situasi, melihat kondisi atau suatu kasus itu agar supaya tidak merugikan semua pihak atau pada pihak lain. Artinya sama-sama kita menyelesaikannya dengan secara baik-baik dan dengan tidak menimbulkan suatu masalah seperti masalah. Iya, ini bagaimana Bapak menghadapinya yang dalam posisi satu benar, sama-sama benar Pak ya. Iya, sama benar. Bagaimana menghadapinya supaya tidak saling merugikan Pak ya. Sama lain. Nah, kemudian yang terakhir Ibu katakan tadi bahwa kalau yang Bujukan moral. bujukan moral Iya. memang itu sebenarnya jelas sekali itu yang namanya bujukan moral karena bertentangan sekali, sudah jelas bertentangan antara kebaikan dengan keburukan atau kebaikan dan kejujuran dan kebohongan. Dan ada di situ memang sudah jelas bahwa ini tidak boleh kita lakukan. Nah,
kalau bisa kita hindari yang namanya penyebaran moral, karena itu artinya ternyata sudah merupakan suatu hal yang negatif. Iya, berarti di sini bujukan moral ya Bapak, satu sisi benar, Iya. satu sisi Yang salah, salah, jangan yang sampai namanya terjadi. penyebaran moral. Iya betul Pak ya. Iya. Kalau masalah minimum etika kan masih bisa dimaklumi kan, Iya. sama-sama benar. Sama-sama benar. Bagaimana cara mengatur pusatnya agar supaya yang lain tidak dirugikan. Iya betul Pak. Iya. Tentunya selama ini setelah mulai kasus-kasus tersebut Pak ya, Iya. bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Betul sekali bagaimana apabila kita menghadapi suatu persoalan seperti dilematika itu harus kita ada langkah-langkah yang bisa kita, kalau memang seperti saya kan sebagai manusia biasa masih punya banyak kurang sekali, pengetahuan juga saya masih kurang, pengalaman juga saya masih kurang, otomatis kalau ada persoalan yang saya hadapi, kalau memang saya bisa tangani sendiri, saya bisa selesaikan secara urusan pribadi atau sendiri, saya menyelesaikannya dengan sendiri. Tetapi manakala persoalan itu tidak sedikit ini ke apa namanya, kalau sampai rumit sedikit, ya otomatis saya meminta bantuan kepada pihak lain yang punya kompeten, yang berkompeten dalam musyawarahkan. Kalau bisa diselesaikan secara individu pribadi dari hati ke hati dengan secara baik-baik, ya agar supaya ya sama-sama mendapatkan apa namanya, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang disalahkan gitu. Iya. Nanti dalam pengambilan keputusan tadi Pak ya, itu mencari tentunya fakta Pak ya, yang kejadian yang ada dengan cara mengambil solusinya yaitu cara dari hati ke hati, kemudian melakukan musyawarah Pak ya. Iya. Iya, tentunya berarti ada identifikasi di sini Pak ya. Selanjutnya Pak mengenai langkah-langkah nih Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, seperti yang saya katakan tadi bahwa langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan misalnya kita identifikasi seperti masalahnya. Kalau memang masalahnya itu agak yang biasa-biasa saja yang bisa kita langsung selesaikan secara pada saat itu, ya kita selesaikan langsung pada saat itu, tidak perlu melibatkan lagi orang lain apa namanya yang terkait. Tapi kalau memang persoalannya agak begitu rumit, ya pasti kita akan meminta bantuan kepada pihak lain. Dalam hal ini yang punya istilahnya berkompeten dalam kegiatan dalam lingkungan, misalnya dalam lingkungan sekolah kita ada yang lebih misalnya di atasnya kita seperti pengawas ataupun korwil. Kalau memang kita tidak mampu menyelesaikan di dalam itu kita sendiri, ya kita otomatis minta bantuan kepada orang-orang atau pihak lain yang berkaitan dengan kita punya tugas dan tanggung jawab. Seperti saya katakan tadi, kalau di sekolah tidak bisa selesaikan, kita bantuan kepada pihak misalnya pengawas atau korwil. Mereka tidak bisa, ya otomatis kita di atasnya lagi, kami ke dinas kabupaten pasti bagaimana agar supaya kita bisa mendapatkan suatu jalan keluar atau solusi yang bisa menyelesaikan suatu masalah itu. Langkah-langkahnya itu tadi ada identifikasi Pak ya, juga kemudian kalau tidak selesai berarti kita memanggil pihak yang bisa membantu yang misalnya di atasnya lagi Pak ya, ya seperti pengawas ya. Tentunya tadi Pak di sini ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak, yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, yang paling efektif ya artinya kalau tidak bisa secara pribadi, ya ini yang memutuskan sendiri secara pribadi, ya otomatis kita meminta apa namanya melibatkan ya teman-teman guru atau teman yang ada di lingkungan kita, supaya kita bicarakan dengan baik-baik, musyawarahkan dengan teman-teman yang apa namanya
untuk menyelesaikan persoalan itu. Berarti di situ harus ada musyawarah Pak ya? Iya. Ya, nanti ada musyawarah untuk pengambilan keputusan. Baik. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya. Oh iya Bu, iya. Betul sekali, karena setiap memang betul banyak apabila kita mau melakukan suatu hal yang baik, pasti banyak sekali tantangannya. Ya. Kalau kita mau melakukan suatu perubahan yang lebih baik lagi, pasti tidak semua orang bisa menerima. Artinya pasti ada pihak-pihak yang barangkali merasa tidak puas, merasa tidak senang kalau kita melakukan sesuatu hal yang baik, yang misalnya menegakkan kedisiplinan misalnya itu, ya pasti semua orang tidak merasa, pasti ada yang tidak merasa senang. Jadi tantangannya itu banyak sekali tuh. Artinya bagaimana caranya kita sebagai pimpinan ini menghadapi tantangan itu, bisa mengambil kebijakan dan bisa memberikan satu keputusan yang baik. Karena yang namanya tantangan pasti tetap ada tantangannya, karena tidak mungkin kita mau bisa memuaskan semua orang. Pasti ada, walaupun kita walaupun yang kita ambil itu merupakan suatu kebaikan bersama toh. Iya. Tapi juga ada orang yang pihak-pihak yang tidak merasa puas, tidak merasa senang dengan keputusan yang kita. Ya, karena semua guru pasti mempunyai karakter yang berbeda, apalagi dalam pengambilan keputusan. Artinya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal nih Pak, kan dari kasus-kasus tadi Pak ya yang sudah ditangani itu, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk penyelesaiannya? Kemudian bentuk prosedurnya itu kalau memang ada itu Pak ya, seperti apa yang Bapak jalankan selama ini di sekolah Bapak? oh iya. Terima kasih Bu. Selama ini mungkin juga saya tidak belum terlalu pernah mengalami suatu kasus yang agak berat begitu, yang serius. Ya. Yang biasanya kan cuma ringan-ringan. Paling-paling persoalan masalah tertib sekolah, masalah harian siswa, guru dan sebagainya, masalah manajemen waktu. Masalah jadwal sih tidak ada yang terjadwal, tapi biasa kita ada namanya buku kasus ya. Iya. Biasa kalau ada terjadi kasus-kasus, ya bagaimana caranya kita menyelesaikannya, ya kita catat dalam suatu agenda, misalnya apa harusnya, kapan terjadinya, itu bukan artinya kalau memang kasusnya tidak terlalu parah atau tidak terlalu serius, sudah biasa-biasa saja, ya langsung kita selesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan, dari hati ke hati, bagaimana caranya menyelesaikannya, supaya tidak istilahnya saling merugikan, tidak ada. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi kasusnya barangkali agak serius, ya otomatis kita kalau tidak selesaikan pada saat itu, ya kita cari waktu yang baik, yang tepat, ataupun kita melibatkan orang lain yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan. Itu barangkali. Berarti di sini dilihat dari bentuk kasusnya Pak ya. Ya kalau memang ringan bisa diselesaikan, langsung diselesaikan. Kemudian dimasukkan ke dalam buku kasus Pak ya. Ya diselesaikan hari ini juga. Berarti Bapak tidak menyimpan dong Pak ya. Iya. Ini harus selesai. Iya, harus selesai. Tidak boleh disimpan. Iya, jangan disimpan Pak ya. Berarti langsung diselesaikan untuk sekali. Itulah seorang pemimpin Pak ya. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, adakah dalam menghadapi kasus tadi Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, paling-paling kalau ada persoalan yang saya hadapi, otomatis kalau saya tidak mampu menyelesaikannya sendiri, ya otomatis saya minta bantuan dari teman-teman yang ada di sekitar saya. Ya, tidak perlu orang jauh-jauh yang saya bantu kemarin, yang ada di sekitar saya, supaya lebih memudahkan menyelesaikan persoalan itu. Ya, artinya itu teman-teman yang ada di sekolah ini, karena kasusnya kan yang terjadi di sekolah ini, otomatis yang dilibatkan itu diselesaikan kita semua yang ada di situ, warga sekolah. Iya. Iya, berarti ada
kolaborasi antara kolaborasi. pemimpin Iya, dengan semua semua teman-teman. teman di sini, terutama para guru Iya. gitu Pak ya. Iya, terima kasih Pak ya. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan yang terakhir Pak ya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di Lima Etika ini Pak? Baik, baik. Sebenarnya semua masalah-masalah yang kita hadapi di sini merupakan suatu pembelajaran yang sangat berharga sekali, merupakan suatu pengalaman yang besar. Untuk bagaimana kita belajar dari pengalaman itu agar supaya kedepannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Jadi besar sekali pengaruhnya itu. Kasus yang kita alami selama ini menjadi suatu pembelajaran yang sangat berharga untuk memperbaiki kedepannya bagaimana ya, dalam hal pengambilan keputusan. Iya, betul sekali Pak ya. Iya. Ya. Jadi Pak, terima kasih banyak ini Pak atas waktunya, atas wawancara hari ini Pak, luar biasa, di mana Bapak telah memaparkan cara pengambilan keputusan di Lima Etika, juga bujukan moral yang sangat jelas dan sangat luar biasa ini Pak jawabannya. Ya, dan mudah-mudahan insya Allah bisa bermanfaat buat saya, bagaimana saya menjadi seorang pendidik, guru, dan seorang kapan-kapan saya jadi orang pemimpin pembelajaran. Insya Allah saya akan dapat memotivasi saya Pak ya, memotivasi saya yang sangat bermanfaat dan untuk memperbaiki saya ke depannya. Ya. Dan iya Pak, terima kasih banyak nih Pak, dan mohon doanya Pak ya, selama ini saya kan masih mengikuti program guru penggerak, ya, supaya saya diperlancar dalam pendidikan saya. Insyaallah Bu, amin. Dan Bapak juga sukses selalu. Insyaallah. Iya, Pak. Sama-sama. Iya. Jadi saya juga minta maaf kalau memang selama itu tadi ini saya belum bisa melayani atau memberikan atau ataupun memuaskan apa yang ini saya juga minta maaf karena Iya. saya masih banyak kekurangan. Iya, terima kasih Iya. Pak, sangat luar biasa Iya. Pak. Terima kasih sekali atas Iya, waktunya sama-sama. Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri